Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi hari ini bersama dengan Ustazah Nia pada KPM Online hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Nah anak-anak, tadi pagi kita sudah melaksanakan senam bersama ya, bersama dengan Ustaz dan Ustazah. Semoga anak-anak hari ini tambah semangat karena tadi sudah berolahraga bersama-sama. Nah hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 4, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku. Hari ini kita akan belajar muatan apa saja. Kita akan belajar yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia tentang inti cerita dalam buku sastra. Yang kedua, menentukan pesan moral dari suatu cerita. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Lalu kita juga akan belajar muatan PPKN. Yang pertama yaitu tentang hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Yang kedua yaitu membedakan sikap baik dan tidak baik. Lalu kita akan belajar muatan SPDP tentang ilustrasi dan apresiasi terhadap gambar pemandangan. Yang pertama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia yaitu tentang inti cerita dalam buku sastra. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Inti cerita juga dapat mengetahui tokoh dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Nah, jadi kalau kita mau mengetahui inti cerita, kita harus membaca bukunya itu dengan cermat ya anak-anak. Ini ada contoh suatu cerita yaitu Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Lalu kita suruh mencari anak-anak, tokohnya siapa, peristiwa, dan inti cerita. Tokohnya yaitu Pak Kadir dan para petani yang lain. Peristiwanya yaitu terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Lalu inti ceritanya apa? Inti ceritanya yaitu Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Selanjutnya masih dalam muatan bahasa Indonesia yaitu tentang menentukan pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral dalam cerita itu dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam suatu peristiwa. Nah, jadi kalian harus mengamati perilaku tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Bisa juga dengan pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat. Tersurat itu apa anak-anak? Yaitu secara langsung atau secara tersirat. Nah, tersirat itu adalah secara tidak langsung. Jadi pesan moral itu jika disampaikan secara tersurat itu di dalam cerita itu kita langsung bisa menemukan pesan moralnya anak-anak. Jadi jelas di situ tertulis pesan moralnya. Tapi jika itu tertulis secara tersirat itu kita harus mencari, kita harus memahami untuk mencari pesan moral tersebut. Selanjutnya yaitu cara mengetahui pesan moral secara tersirat. Yang pertama yaitu membaca cerita dengan cermat.
termasuk dialog yang dilakukan oleh para tokoh. Yang kedua yaitu mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dalam cerita yang dibaca. Lalu yang ketiga yaitu membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Masih pada muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Nah, dalam menyampaikan pendapat, kita perlu memperhatikan beberapa unsur dalam cerita seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Lalu kita juga perlu membaca berulang-ulang agar memahami alur ceritanya. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat melalui tulisan yaitu memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Jadi bahasanya jangan terlalu rumit atau terlalu panjang, yang singkat namun jelas. Selanjutnya kita ke muatan PPKN. Itu ada hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila itu berbunyi apa, anak-anak? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini adalah lambang dari sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila dilambangkan oleh gambar rantai. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Ini rantai anak-anak. Di gambar ini, rantai ini kan saling berkaitan. Nah, itu melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Sila kedua Pancasila itu mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Selanjutnya, yaitu oleh karena itu diperlukan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan saling menghormati antar sesama manusia. Selanjutnya yaitu masih di muatan PPKN, itu tentang membedakan sikap baik dan tidak baik. Sikap baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada ya sila berapa saja ini? Sila ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Contoh sikap baik itu menghormati sesama umat beragama. Lalu sila kedua, contoh sikap baiknya itu menolong teman yang kesusahan. Lalu sila ketiga, contoh sikap baiknya itu menggunakan produk-produk dalam negeri. Untuk sila keempat, contoh sikap baiknya menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Lalu sila kelima, contoh sikap baiknya yaitu membiasakan hidup hemat. Sekarang kita ke contoh sikap yang tidak baik. Itu sila pertama ada apa? Tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Sila kedua, contoh sikap tidak baiknya itu sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Lalu sila ketiga, contoh sikap tidak baiknya yaitu mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Lalu sila keempat, contoh sikap tidak baiknya apa? Memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Lalu sila yang kelima atau yang terakhir itu contoh sikap tidak baiknya yaitu memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya kita ke muatan SPDP. Yang pertama yaitu tentang ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Untuk menggambar ilustrasi, kita perlu menentukan tema gambar. Nah, jadi kita harus memikirkan dulu anak-anak mau temanya apa untuk ilustrasinya. Jadi langkah pertama yaitu menentukan tema gambar. Lalu
Ini ada contoh. Nah, ini anak-anak harus memperhatikan contoh berikut. Nah, ini sudah dapat tema gambarnya, yaitu tentang kerukunan. Kegiatannya apa? Itu ada 2 orang saling bersalaman saat bertemu di jalan. Nah, ini gambarnya anak-anak, gambar ilustrasi. Jadi pertama, anak-anak membuat apa? Setelah menentukan tema, itu membuat sketsa garis orang yang sedang bersalaman. Ini anak-anak. Jadi garis saja pertama. Lalu hasil penyempurnaan sketsa garis yang dibuat sebelumnya, lalu dibuat seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi. Selanjutnya masih di muatan SPDP, itu tentang apresiasi terhadap gambar pemandangan. Ini adalah contoh apresiasi gambar pemandangan. Nah, ini adalah gambarnya ya anak-anak. Ada pemandangan gunung, ada sawahnya sangat jelas, lalu ada irigasi airnya, itu sangat jelas sekali untuk gambar-gambarnya. Nah, ini adalah apresiasinya. Tema gambarnya apa? Sawah dan saluran irigasinya. Contoh apresiasinya yaitu hasil gambarnya bagus. Gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini memiliki pesan yang positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, ini tadi contoh dari apresiasi gambar pemandangan. Nanti juga bisa anak-anak mengapresiasi gambar yang lain. Nah, itu tadi pembelajaran tematik hari ini dengan Ustazah Nia. Semoga penjelasan dari Ustazah Nia dapat membantu anak-anak dalam memahami materi hari ini. Sekian dari Ustazah Nia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.